Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Siddiq Ibrahim, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Galuh Ciamis. Hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2022 akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 2 Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Kalau sehat, alhamdulillah, berarti hari ini kita bisa belajar dengan lancar ya, supaya lebih berkah lagi, lebih lancar lagi dalam proses pembelajaran nanti. Sekarang silakan sama KM dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dirahmati, mulai. Selesai. Sebelum kita belajar, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Azra ada? Ahmad Maulana? Hadir. Dinda? Dinda Restu? Gia Putri? Hazel? Hadir. Hendra Andika? Yaskun? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Siap belajar? Ya. Sebelum kita belajar, coba diperiksa dulu di bawah di kolong meja apakah ada sampah. Kalau ada, mungkin tidak bisa buang terlebih dahulu. Kemudian siapkan alat tulis, kemudian buku, kemudian siapkan juga laptop dan handphone, karena kita akan menggunakan laptop dan handphone dalam proses pembelajaran hari ini ya. Ini di sini ada sebuah kalimat, keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Ini kata B.J. Habibie. Siapa B.J. Habibie? Ada yang tahu? Biasanya itu berapa? Nah, ini supaya kalian termotivasi ya. Di sini kata Habibie, orang keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tapi yang senantiasa berusaha. Kira-kira yang sering berhasil orang pintar atau yang berusaha? Yang berusaha. Misal, ya, Bapak contohkan alumni Semangga, adik tingkat, ya, adik tingkat Bapak nih. Dia sekolah di Subang, kuliahnya di UIN, kemudian dia S2 di UPI. Tapi dia seperti Bapak juga biasa aja juga ya, nggak pintar amat. Tapi dia selalu berusaha sehingga dia melanjutkan kuliah lagi S3 di Thailand. Ya, kemudian sekarang dia kerjanya di mana? Di Jepang. Ya, mudah-mudahan kalian termotivasi ya. Di sini memang pasti tidak pintar semua, tapi kalau kita berusaha pasti kita akan bisa meraihnya. Benar nggak? Ya, jadi mudah-mudahan kalian termotivasi dengan apa yang telah dikatakan
jangan putus asa, kita harus tetap semangat, selalu tekun, rajin supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai. Ya. Kemudian ada yang tahu minggu lalu kita atau 2 minggu yang lalu sama minggu lalu kita belajar apa? Apa lagi? Membahas tingkat keanekaragaman hayati, terus kesebaran keragaman hayati. Jadi kita minggu lalu membahas keanekaragaman hayati ya, sama persebarannya. Kalau tingkat keanekaragaman hayati dibagi berapa jenis sih? 3. Apa aja Kak? Tingkat jenis dan tingkat ekosistem. Ada tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Coba. Sekarang kan kita belajar tentang ancaman dan pelestarian, ya, ancaman dan pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, kira-kira ada hubungannya nggak sih materi yang kemarin dengan apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada ya. Kita justru harus tahu ancaman keanekaragaman hayati seperti yang kita tadi bahas bahwa keanekaragaman hayati itu tersebar. Kira-kira kalau misalnya terganggu, apakah akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem? Bisa ya. Jadi sehingga kita harus mempelajari tentang ancaman dan pelestarian keanekaragaman hayati. Nah sekarang di sini ada gambar. Kira-kira gambar apa sih ini? Apa lagi? Kerusakan hutan akibat penebangan hutan yang membuat hutan itu menjadi gundul. Ini penebangannya secara liar atau Penebangan dia. secara liar ya? Iya. Kalau misalnya penebangan menjadi penebangan pohon, ya, kemudian jadi gundul, kira-kira apa yang terjadi dengan alam kita? Akan terjadi bencana alam. Bisa terjadi longsor? Bisa. Terus apa lagi? Banjir. Terus flora dan fauna menjadi punah, bisa nggak? Bisa. Karena ini adalah tempat tinggal atau habitat flora dan fauna. Gitu ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti ini? Salah satunya dengan cara reboisasi. Ya, salah satunya dengan cara reboisasi. Baik, kita lakukan. Nah, setelah apa yang tadi kita bahas, ya bersafety, tujuannya, ya, tujuannya dalam pembelajaran hari ini kalian harus bisa mendeskripsikan ancaman yang dapat merusak keanekaragaman hayati Indonesia. Jadi ancaman itu apa aja? Kalian harus bisa mendeskripsikan. Kemudian menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi kira-kira pelestariannya itu nanti mau seperti apa? Kalian analisis harus seperti apa? Setelah tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sebutkan, nah sekarang ya kita lihat di sini ada manfaat mempelajari keanekaragaman hayati ya. Kompetensi ini sangat penting ya untuk kita pelajari. Kenapa? Karena dengan manfaat dengan mempelajari ya, keanekaragaman hayati ini artinya kita harus bisa menimbulkan kesadaran bagi kita untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati yang sangat berperan pada kehidupan. Ini sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena ini berperan pada kehidupan manusia. Ya, ketika kita sudah mengetahui ancamannya, sehingga kita akan tahu bagaimana solusinya dan bisa melestarikannya. Ya, jadi mempelajari ini sangat penting sehingga kita hari ini akan mencoba membahas materi ini sampai kalian benar-benar paham ya. Nah, kemudian sebelum mengawali ke pembelajaran hari ini ya, kita coba melakukan pretest dahulu ya supaya kalian mengetahui pengetahuan awalnya. Kalian pasti sudah punya pengetahuan awal sebelum belajar, mungkin baca-baca di internet atau baca di buku ya. Nah sekarang
siapa HP-nya, Bapak akan mengirimkan link pretest-nya, karena kita pretest-nya akan menggunakan Google Form ya. Bapak kirimkan terlebih dahulu. Baik, saya kira sudah habis waktunya. Sudah, berarti tinggal dikirim ya. Sudah dikirim? Sudah ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, secara garis besar ya, yang pertama kalian tadi sudah melakukan tes kemampuan awal dulu ya. Kemudian kalian nanti akan belajar secara berkelompok ya, belajar secara berkelompok. Nanti Bapak akan kasih RKPD yang isinya tentang suatu permasalahan lingkungan, kemudian kalian isi dan kalian akan mempresentasikannya setiap kelompok ya. Kemudian setelah itu selesai. Nah, jadi garis besarnya pembelajaran hari ini seperti itu. Mengerti? Ya. Sekarang Bapak akan memperlihatkan sebuah video ke kalian ya. Nanti kalian coba perhatikan dan kalau bisa kalian nanti penasaran ya, apa sih yang terjadi di dalam video tersebut, kenapa bisa seperti itu, kira-kira penyelesaiannya apa yang bisa kita lakukan dalam permasalahan yang ada pada di video ya. Sekarang Bapak ini dulu, perlihatkan video ini. Stop 62 times. So you can only wear that. So it's completely blind. And will never be able to listen to a writer again. They'll never be free. Selamat datang di hutan Leuser. Terletak di Aceh dan Sumatera Utara, Leuser adalah kawasan terakhir di dunia tempat gajah, badak, harimau, dan orang hutan. Sudah dilihat videonya jelas ya? Nah, kalau jelas, nah, apa yang kalian lihat dalam video tersebut? Apa, Abi? Hilangnya habitat orang hutan yang disebabkan oleh penebangan liar. Apakah hanya penebangan liar? Ada penanaman kebakaran hutan, area hutan menjadi lahan sawit dan juga pembakaran. Ada tadi penebangan liar, kemudian fungsi alih lahan jadikan apa katanya tadi? Sawit. Kemudian fungsi alih lahannya apa lagi? Tadi di video masyarakat ladang. ya, masyarakat punya pencaharian mata pencaharian nggak? Enggak. Nah, itu tadi yang kita sebutkan adalah videonya tentang habitat orang hutan yang hilang. Ini penembak apa? Tadi pembakaran hutan besar-besaran kira-kira untuk apa sih? Penanaman pohon sawit kalau tadi di video ya. Penanaman pohon itu sebuah masalah nggak sih sebenarnya bagi orang hutan? Masalah ya. Sehingga dampaknya bagi orang hutan itu apa? Kehilangan tempat tinggal. Kemudian selain kehilangan tempat tinggal, ya karena hilang dia akan masuk ke lahan-lahan warga. Kira-kira warga seneng nggak sih ada orang masuk ke lingkungannya? Mereka malah jadi ditembak, ya, ditembak, diburu sehingga itu bias akan menyebabkan kepunahan nggak? Kalau kalian lihat di berita atau di mana ya di internet, orang hutan yang ada di Indonesia itu semakin berkurang. Salah satu penyebabnya itu tadi berdasarkan video yang kalian lihat, ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang silakan kalian duduk berkelompok, ya.
kelompoknya sesuai dengan apa yang sudah kita biasa lakukan ya. Ada kelompok 1 sampai 6. Sekarang silakan kalian dudukkan kelompok. Nanti akan ada arahan dari Bapak selanjutnya. Silakan. Sekarang sudah ya kalian duduk secara berkelompok. Nah, duduk secara berkelompok ini ya, kalian akan mengisi sebuah LKPD setiap kelompok ya. LKPD-nya seperti ini. Ya, LKPD-nya kalian akan mengerjakan secara langsung di levoxit ini ya, secara langsung. Kalau kita LKPD-nya tentang apa? LKPD-nya tentang ancaman dan kelestarian karyawan hayati. Sekarang Bapak bagikan dulu ya link LKPD-nya ke kelas kalian. Bapak sudah bagikan, silakan dibuka ya. Pasti akan sama dengan apa yang sudah Bapak tampilkan sekarang. Nah, di sini nanti kalian silakan diisi. Ada kelasnya kelas berapa? Mari kelas berapa? 10-8. Kelompoknya kelompok berapa? Ya, kemudian nama anggota kelompoknya siapa saja. Nah, di sini sesuai dengan apa yang tadi dikatakan ada tujuannya. Nah, petunjuknya kalian tuliskan identitas pada kolom. Ya, kemudian sebelum mengikat baca petunjuk ya. Kemudian jawablah setiap pertanyaan yang ada dalam LKPD. Ya. Jika ada perintah yang kurang jelas, tanyakan. Nah, di sini setiap kelompok ini memiliki pengisian LKPD yang berbeda karena ada permasalahan yang berbeda pula. Kelompok 1 nanti scan barcode yang ini ya. Kelompok 2 sudah ada tandanya. Jadi nanti harus pasti berbeda. Nah, kemudian setelah kalian mengisi pertanyaan diskusi, kalian akan diminta membuat sebuah poster digital terkait ancaman dan pelestarian ya, terkait pelestarian ancaman dan pelestarian yang berdasarkan masalah yang sudah kalian kerjakan. Itu kan ya, bikin poster digitalnya ya sebenarnya mungkin. Nah, kemudian baru nanti ditulis kesimpulan. Nah, sekarang silakan berkelompok untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya, nanti Bapak akan berkeliling saat kalian mengerjakan LKPD. Ada yang sulit? Sejauh ini belum ya?
Jadi ada makanan bagian tengah, terus dimakan hutan, sehingga dampaknya mendapatkan. Jadi ini kelompok berapa sih? Kelompok 6 Tentang apa? tentang alih fungsi lahan persawahan menjadi pariwisata kayak gitu di Bali. Ini dari materi artikel yang kalian lihat. Intinya apa sih? Intinya itu kayak menjelaskan tentang bagaimana penanganan pemerintah reaksi pemerintah untuk agar sawah-sawah ini tidak difungsikan lagi. Jadi cari cara lain agar cari alternatif lain agar sawah ini tidak dialihfungsikan. Dampaknya seperti apa? Dampak dari masalah tersebut. Dampak dari masalah tersebut kan alih fungsi lahan kan sawah, nah, itu termasuk mata pencaharian juga, nah, termasuk sumber bahan pokok juga di daerah Bali. Jadi kalau misalnya ada lahan sawah itu tidak ada, kurang, itu bikin si bahan pokoknya itu harus diimpor dari pulau-pulau lain. Nah, akhirnya mengeluarkan biaya yang banyak. Jadi nanti apa yang kamu punya bisa di AKPD ya? Ya. Tadi kan sudah ada di kamu juga kan? Jadi bisa langsung di AKPD. Kelompok berapa ini? 3. Tadi masalahnya apa kelompok 3? Di bagian motor Artikelnya tentang apa tadi? Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran dari udara dari emisi buangan kendaraan bermotor Jadi dampaknya apa sih? dan terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan itu. Yang tadi kan ada nih, pasti ada dampaknya kira-kira ada nggak sih? Ada ya? Sudah dicari tahu. Ya, Jadi ketika mengisi AKPD itu ada kesulitan nggak? Sejauh ini belum Ya. Silakan dilanjutkan. Kita apa nomor 1? Perawatan yang kita jadi tidak ada kita kan. Jadi kalau dampaknya bagi siapa? Perawatan. Siapa yang harus dilakukan? secara Berdasarkan sedang. Jadi yang dilakukan tidak ada masalah. Oke, semuanya kan sudah mengumpulkan maksudnya nih ya. Sekarang berarti kalian akan melakukan presentasi ya. Akan melakukan presentasi. Apa yang dipresentasikan? Yang dipresentasikan adalah hasil proses pengerjaan AKPD dan posternya ya. Kalian menyebutkan apa? Ini kenapa kalian mempresentasikan posternya? Karena di dalam poster tersebut sudah pasti ada hasil pertanyaan diskusi yang kalian tulis. Kelompok mana dulu yang akan presentasi? Kapan? Kelompok 1 dulu katanya. Oke, di sini poster dari kelompok 1 yang tadi buat sesuai dengan video yang tadi kita lihat. Di sini ada yaitu pohon sawit, terus ada orangutan juga. Di sini sudah jelas mungkin yang sudah kalian nonton juga kan. Jadi di sini menjelaskan bahwa pembakaran dengan skala besar-besaran itu mengganggu atmosfer dan fauna yang ada di Indonesia. Pertama, atas hewan itu kerugian dari orangutan itu menjadikan tempat tinggal mereka hilang dan akhirnya mungkin di belakang pohon sawit yang ada di masyarakat dan menjadikan mereka disebut nama. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa kita harus konservasi atau pentingnya konservasi bagi di Indonesia atas flora dan fauna untuk menyelamatkan lingkungan yang ada di Indonesia. Ada yang mau bertanya? Tidak ada pertanyaan. Ya, silakan Hendra.
Makanya tadi kan dijelaskan tentang adanya kerusakan lahan, di mana orangutan dianggap sebagai hama oleh manusia karena orangutan itu masuk kepada kebutuhan warga yaitu perkebunan sawit. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pendapat kelompok kalian di mana orangutan ini kan dianggap sebagai hama oleh petani, namun mereka yang merusak habitat dari si orangutan ini. Nah, bagaimana cara supaya menyeratkan supaya alam juga selamat dan manusia juga mendapat keuntungan dan mendapatkan pekerjaan. Mungkin pertama dari saya masing-masing, mereka menyalahkan hewan lain atas kerusakan yang terhadap bumi, tapi mereka tidak melihat kajian yang berbeda. Mana juga gitu, yang aku mah enggak gitu, itu mah yang lain rusak. Padahal dia sendiri yang merusak itu. Awal dari buang sampah, sekecil buang sampah plastik sudah termasuk merusak bumi yang ada di Indonesia. Bumi alam. Jadi supaya sama-sama mendapatkan keuntungan, yang pertama gitu ya, kita sebagai manusia yang ada di tempat di sana gitu ya, berarti manusianya itu harus mempunyai skill sehingga ketika ingin mendapatkan pekerjaan tidak merusak, dia harus mempunyai kemampuan di luar selain bertani berarti ya. Karena untuk di buka lahan itu mereka akan bertani. Kemudian ya kalau misalnya sudah seperti itu artinya bukan sudah tidak dirusak sehingga nantinya akan bisa lestari. Ya benar ya? Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dicukupkan itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bos. Kelompok 6 ada? Ya soal kelompok 6 Saya akan membahas tentang artikel jika pertanyaan yang harus dijawab menurut pendapat kami. Jadi di mana artikel itu sebenarnya membahas tentang peralihan fungsi sawah di Bali, di daerah Bali, di daerah Denpasar yang tentunya menjadi perumahan, pertokoan dan lain sebagainya di wilayah industri. Di sini kami memiliki poster yang memiliki tema Gubernur Pencemaran Udara. Nah, dalam poster ini kami melakukan unsur-unsur faktor dari pencemaran udara. Yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, emisi industri. Yang ketiga, pembakaran hutan. Yang keempat adalah asap. Oke, kami akan menjelaskan tentang poster yang melakukan tentang lumba-lumba yang dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk bahan-bahan sirkus atau pertunjukan. Nah, di mana ketika manusia melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk kelompok 4, saya ingin bertanya, kalau lumba-lumba kan menjadi sirkus, nah kenapa lumba-lumba ini dijadikan menjadi alat sirkus? Naik Pak. kalau mereka kan salah satu hewan yang cerdas ya. Walaupun dan mereka juga dilatih oleh pelatihnya dan mereka bisa melakukan sesuatu hal yang unik karena mereka memiliki kecerdasan yang di luar biasanya. Ya, kan? Apa yang dikatakan kelompok 4 karena lumba-lumba kan memiliki intinya bisa berkomunikasi dengan manusia kita ya, sehingga itu dimanfaatkan oleh manusia untuk hiburan ya, karena menurut mereka ya, si lumba-lumba ini kalau bisa komunikasi dengan kita kemudian dipertontonkan itu akan menarik bagi orang yang menontonnya. Silakan ada lagi. Cukup? Silakan di menurut kami semua kelompok sudah melakukan presentasi ya dengan masalah yang berbeda. Nah, setelah apa yang sudah kalian lakukan dengan proses
pekerjaan LKPD, berarti kalian sekarang harusnya sudah mengerti ya. Jadi artinya pada materi ini ya, ancaman dan pelestarian keanekaragaman hayati, kalian jadi tahu ya. Yang pertama, ancaman keanekaragaman hayati itu ada apa di sini? Yang pertama ada ancamannya penebangan hutan ya, kemudian pembakaran hutan, kemudian ada alih fungsi lahan, ada eksploitasi flora dan fauna ya, hewan, kemudian apa lagi? Ada nggak? Yang tadi industrialisasi pertanian, ya, yang industrialisasi pertanian itu apa? Yang asalnya hutan dijadikan kebun sawit semua, ya, itu merupakan ancaman-ancaman. Ya, kalian sudah eksplor tadi. Nah, kemudian pelestariannya bisa dilakukan, tadi ada kelompok yang menyebutkan pelestariannya bisa secara ex situ dan in situ. Kalau ex situ apa? Berarti artinya apa? Berarti pelestarian yang dilakukan di luar habitat. Misalnya apa? Kebun binatang. Ya. Kemudian yang tadi satu lagi ex situ. In situ. Di dalam apa berarti? Dalam Proses pelestariannya ada di dalam habitat. Misalnya apa? Warga hutan lindung. Yang atau yang di ujung kulon itu apa? Taman nasional. Ujung kulon ya. Itu ya, melindungi apa? Sudah. Ya, berarti kalian artinya sudah tahu ya. Jadi ancaman dan pelestariannya kalian sudah paham ya. Oke, jadi kesimpulan itu adalah dari pembelajaran ini kesimpulannya adalah betapa pentingnya kita untuk melestarikan lingkungan alam ataupun satwa-satwa yang berguna agar dapat lestari dan bumi ini tetap terjaga. Itu benar-benar dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, sudah ditambahkan sengaja ya. Jadi kesimpulannya tadi sudah apa yang dikatakan oleh Hasil sama Mas. Kita ketika sudah mengetahui ancaman, ya, kita harus sadar bagaimana sih caranya melestarikannya sebagai sebuah solusi. Kenapa? Karena kita tetap harus menjaga pelestarian keanekaragaman hayati agar kehidupan kita tetap seimbang, bisa berjalan sebagai mestinya, ya. Sebelum ke selanjutnya ada yang tanya? Ada, kita lanjutkan. Nah, karena sudah melakukan pembelajaran, kita akan mencoba mengevaluasi ya lewat kuisis. Sekarang Bapak akan bagikan di kuisisnya sebagai evaluasi pembelajaran. Kerjakan sendiri ya. Salah satu loh. Habis kan ya. Oke, waktunya sudah habis. Apapun Maka dari itu, Bapak akan mengakhiri ya. Maka kita sudah melakukan evaluasi, kemudian dari awal sampai akhir kita sudah belajar. Nah, sekarang mari kita merefleksikan diri sebenarnya apa yang sudah kalian dapatkan selama pembelajaran dari pagi sampai sekarang ini. Ya, ada yang mau mencoba mengungkapkan pendapatnya? Ya, silakan. Benar. Oke, setelah belajar dari tadi, saya mempelajari tentang dan mengetahui bagaimana pentingnya menjaga kelestarian alam, dan ketika kita menjaga kelestarian alam juga dan ada ancaman-ancaman terhadap kerusakan ekosistem dan adanya kepunahan terhadap flora dan fauna. Dan kita dituntut untuk menjaga kelestarian alam tersebut karena alam
tahu ini adalah tempat kita untuk melakukan kegiatan hidup dan Saatnya kita istirahat. bisa mendapatkan apa yang It's kita time to have a break. Oke, terima kasih Hendra. Ya pasti dari semuanya ini pasti mempunyai pendapatnya masing-masing ya tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan. Apakah pembelajarannya menyenangkan sehingga kita paham, apakah pembelajaran yang membosankan sehingga kok saya nggak dapat apa-apa di hari ini gitu ya. Nah sekarang nanti Bapak akan kirimkan link refleksi tadi kan cuma aja sebagai program ya diisi supaya Bapak tahu nih ternyata yang harus Bapak lakukan ke depannya pembelajaran seperti apa supaya kalian agar lebih paham lagi dalam belajar ya. Alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan pembelajaran. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya. Untuk minggu depan ya tugasnya karena sudah beres nih semua belajar materi tentang keanekaragaman hayati, maka kalian tugasnya membaca atau mereview ulang awal ya dari materi awal sampai tadi yang sudah kita laksanakan, dan minggu depan kita akan melaksanakan ujian ulangan harian ya tentang keanekaragaman hayati. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ada, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.